Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, apa kabarnya sahabat-sahabat hari ini? Semoga sahabat-sahabat selalu ada dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya tetap semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat yang luar biasa itu, sahabat-sahabat, bagi saya adalah bisa menyapa sahabat-sahabat melalui Dok Arif Podcast. Sahabat-sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode kali ini kita akan bahas satu tema yang berhubungan dengan tanggal 14 Oktober. Jadi tanggal 14 Oktober hari ini, hari Kamis, adalah hari peringatan World Sight Day atau hari peringatan untuk Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021. Sahabat-sahabat Dok Arif, tema dari World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021 kali ini adalah Love Your Eyes atau cintai kedua matamu. Gitu ya, karena memang mata ini adalah salah satu organ tubuh yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Dok Arif. Saya teringat apa yang disampaikan oleh guru saya dulu, Dr. Awan Buwana, spesialis mata. Pada saat dulu saya masih menjalani pendidikan kedokteran, beliau menyampaikan bahwa mata ini adalah jendela dunia. 80% informasi yang kita terima itu melalui penglihatan atau mata kita. Jadi memiliki mata yang sehat ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, sahabat-sahabat Dok Arif. Sebagaimana kalau boleh saya kutip dari kitab Al-Quran, di Quran surat An-Nahl ayat 78, saya bacakan terjemahnya ya sahabat-sahabat Dok Arif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur." Jadi tema Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021 kali ini, Love Your Eyes atau cintai kedua matamu, ini pas banget sahabat-sahabat Dok Arif. Momen ini adalah momen mengingatkan kita semua untuk kita bersyukur atas nikmat penglihatan yang sampai saat ini Allah masih memberikannya bagi kita. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, kalau kita bicara masalah kesehatan mata atau kesehatan penglihatan kita, ini akan sangat berhubungan sekali dengan gangguan penglihatan tentunya. Berdasarkan data dari WHO, World Health Organization, di dunia ini sekurang-kurangnya ada 2,2 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan penglihatan. Jadi kalau 2,2 miliar itu kurang lebih 30% dari populasi penduduk dunia, sahabat-sahabat Dok Arif. Karena populasi penduduk dunia saat ini ada di kisaran angka 7 miliar ya, 7 miliar penduduk dunia. Dan sahabat-sahabat Dok Arif, dari 2,2 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan penglihatan, sekurang-kurangnya 1 miliar atau setengahnya ya, hampir setengahnya dari 2,2 miliar tersebut, dari kasus-kasus gangguan penglihatan tersebut, sesungguhnya adalah kasus-kasus yang dapat dicegah. Jadi hampir 50% dari gangguan penglihatan yang dialami oleh 2,2 miliar penduduk dunia itu seharusnya bisa dicegah, sahabat-sahabat Dok Arif. Yang paling banyak gangguan penglihatan yang dialami oleh penduduk di dunia ini adalah gangguan refraksi. Jadi gangguan refraksi ini adalah gangguan penglihatan yang dibutuhkan alat bantunya adalah kacamata. Nah, ini banyak banget ya sahabat-sahabat Dok Arif, tentunya kita bisa lihat sehari-hari, mungkin kita sendiri, teman-teman kita, keluarga kita banyak yang menggunakan kacamata. Angkanya tercatat sekitar 88,4 juta penduduk dunia yang mengalami gangguan refraksi. Di posisi kedua, ini adalah penyakit katarak namanya.
ini memang paling banyak menyerang mereka yang lanjut usia, sahabat-sahabat Dok Arif. Hampir 94 juta penduduk dunia itu mengalami katarak. Dan yang ketiga, ini tiga besarnya adalah yang terakhir, glaukoma, sahabat-sahabat Dok Arif. Glaukoma ini adalah kelainan mata yang diakibatkan karena meningkatnya ya tekanan dari bola mata kita. Dan dari 2,2 miliar tadi, memang mayoritas gangguan penglihatan itu dialami oleh mereka yang berusia dari 50 tahun ke atas, sahabat-sahabat Dok Arif. Demikian sedikit gambaran dari data yang saya dapatkan dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia WHO tentang gangguan penglihatan, sahabat-sahabat Dok Arif. Baik, kita lanjut ya sahabat-sahabat Dok Arif. Setelah tadi saya sampaikan data tentang gangguan penglihatan yang dialami oleh penduduk dunia, sekarang kita bahas tentang bagaimana caranya kita menjaga kesehatan mata kita. Bagaimana caranya kita menyempurnakan ikhtiar kita untuk menjaga nikmat penglihatan, nikmat mata yang sehat ini yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan bagi kita sampai detik ini. Namun untuk membahas tema ini saya tidak sendirian. Datang di tengah-tengah kita semua tamu istimewa, tamu spesial kita untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua, seorang dokter spesialis mata yang berpraktek di Karawang. Siapa beliau? Saya kenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Yayan Herianto, spesialis mata. Sahabat-sahabat Dok Arif, Dr. Yayan Herianto, spesialis mata ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Iza, ya, di Rumah Sakit Iza. Sahabat-sahabat Dok Arif mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Rumah Sakit Iza, dan saya juga pernah bahas sedikit tentang Rumah Sakit Iza di Dok Arif Podcast episode sebelumnya ketika membahas tentang penyakit jantung koroner bersama Dr. Evi Fatima, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau ingin berkonsultasi nanti gitu ya, bincang-bincang diskusi dengan Dr. Yayan Herianto, spesialis mata lebih lanjut, salah satunya adalah sahabat-sahabat Dok Arif bisa datang ke Rumah Sakit Iza, Cikampek, Kabupaten Karawang. Dan sahabat-sahabat Dok Arif, Dr. Yayan Herianto, spesialis mata ini juga beliau adalah salah satu pengurus dari Perdami Jawa Barat ya, Perhimpunan Dokter Ahli Mata Indonesia ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Jawa Barat. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, tidak berpanjang lebar lagi, marilah kita simak sama-sama, sahabat-sahabat Dok Arif, audio edukasi kesehatan tentang kesehatan mata yang disampaikan oleh Dr. Yayan Herianto, spesialis mata. Kepada Dr. Yayan Herianto, spesialis mata, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Semoga pada hari ini kabar sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Dr. Yayan Herianto, spesialis mata yang bekerja di Rumah Sakit Iza Cikampek. Pada kesempatan yang baik ini, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bertepatan dengan Hari Kesehatan Mata Sedunia atau World Sight Day, di mana World Sight Day itu diperingati setiap hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober. Tepat pada hari ini jatuh hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober 2021. Tema acara World Sight Day atau WSD tahun ini adalah Lock Your Eyes. Jadi, cintailah mata Anda. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan untuk sahabat semua, pesan untuk kesehatan mata kita semua. Kita tahu bahwa mata adalah salah satu organ yang sangat penting. Mata adalah jendela dunia. Hampir 80% informasi yang kita dapat itu adalah melalui mata. Selebihnya adalah melalui organ yang lain seperti telinga, kulit, dan lain-lain. Jadi sangat besar peran mata untuk kehidupan kita. Maka jagalah kesehatan mata sebaik-baiknya. Dan tema World Sight Day tahun ini adalah
cintailah mata Anda atau love your eyes. Saya akan membagikan beberapa tips untuk kesehatan mata kita semua yang ada 7. Yang pertama adalah periksalah mata kita secara rutin. Jadi dari mulai anak-anak sampai orang tua sebaiknya memeriksakan matanya secara rutin ke dokter spesialis mata. Untuk anak-anak mungkin minimal 2 tahun sekali harus diperiksakan matanya. Kalau untuk yang sudah di atas usia 40 tahun minimal 1 tahun sekali, lebih cepat. Kenapa? Karena kadang tidak kita sadari bahwa mata kita ini sebetulnya sudah ada gangguan, seperti misalkan sudah mulai buram ya. Kalau pada anak paling banyak itu karena mata minus ya misalkan. Kalau pada usia tua misalkan di atas 40 tahun sudah mulai buram, biasanya karena katarak. Nah, untuk memastikannya sebaiknya periksalah ke dokter mata secara rutin. Pesan yang kedua adalah konsumsilah makanan yang bergizi, khususnya untuk kesehatan mata. Apa sih makanan bergizi untuk mata? Yang pertama adalah perbanyak makan sayuran dan buah-buahan hijau. Sayuran hijau dan buah-buahan. Jadi tidak hanya wortel ya, sayuran yang hijau lah yang banyak mengandung vitamin A, dan juga buah-buahan. Juga ikan-ikan segar, ikan-ikan laut, kacang-kacangan, telur itu pun bagus untuk kesehatan mata. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, hindarilah penggunaan gadget yang terlalu lama. Gadget itu seperti HP, komputer, ya, atau tablet. Jadi untuk supaya mata kita tidak cepat lelah kan penggunaan gadget yang terlalu lama, itu ada rumus 20 20 20. Apa itu? 20 pertama itu istirahatkan mata kita setelah 20 menit menggunakan gadget. Setelah 20 menit kita menggunakan HP, istirahatkan dengan cara melihat jauh sejauh 20 feet. Kalau meter mungkin sejauh lebih dari 6 meter. Ya. Berapa lama? Selama 20 detik. Jadi rumus 20 20 20 itu adalah setelah kita melihat gadget selama 20 menit, istirahatkan. Melihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Minimal 6 meter ya, bisa lebih. Berapa lama? Yaitu selama minimal 20 detik. Itu supaya mata kita tidak cepat lelah karena penggunaan gadget yang terlalu lama. Terus tips yang selanjutnya, pesan saya adalah yang keempat, hindari paparan sinar ultraviolet yang terlalu lama. Kita tahu ultraviolet itu banyak dari sinar matahari di siang hari. Jadi apabila sahabat semuanya bepergian di siang hari, gunakanlah kacamata atau pelindung yang bisa menahan paparan ultraviolet yang terlalu banyak. Misalkan kacamata yang anti radiasi atau yang warnanya agak-agak gelap gitu ya. Terus pesan saya yang kelima adalah sebaiknya berhenti merokok. Ya, kenapa? Ini ada hubungannya dengan mata juga. Karena merokok itu bisa merangsang terjadinya misalkan penyakit katarak, kelainan di saraf mata ya. Nah, itu. Jadi sebaiknya hindarilah berrokok atau kalau bisa berhenti merokok. Yang keenam, pesan dari saya untuk ibu-ibu nih biasanya atau gadis-gadis, hati-hati penggunaan riasan dan soft lens. Ya, karena dari riasan wajah ini bisa kadang masuk ke mata ya, hati-hati. Dan penggunaan riasan wajah yang cair atau krim itu kalau lebih dari 3 bulan sebaiknya diganti. Kenapa? Karena itu resiko untuk terkontaminasi kuman, jadi mengandung bakteri, nanti malah kalau terkena mata jadi infeksi ya. Untuk riasan wajah, terus cuci wajah sebelum dan sesudah penggunaan riasan wajah yang bersih. Dan untuk soft lens hati-hati ini. Untuk yang ibu-ibu biasanya sebetulnya matanya normal, tidak ada minus, cuma menggunakan soft lens yang berwarna-warni itu yang untuk mungkin mempercantik penampilan. Nah ini hati-hati
pastikan bahwa soft lensnya itu harus yang baru, yang bersih, cuci tangan yang bersih sebelum menggunakan, dan lepas setelah tidak lagi diperlukan. Jangan dipakai untuk tidur, jangan dipakai di tempat yang banyak debu. Pesan saya selanjutnya yang ke-7, yang terakhir adalah olahragalah secara teratur. Kenapa? Karena dengan olahraga itu tentu akan mengurangi resiko penyakit kencing manis atau diabetes, hipertensi, juga yang hiperkolesterol, di mana 3 penyakit ini bisa juga menyumbang terjadinya kerusakan di mata. Maka sebaiknya sahabat semua olahragalah secara teratur, minimal seminggu sebanyak 2 kali. Mungkin itu pesan saya dalam rangka peringatan World Sight Day atau Hari Penglihatan Mata Sedunia di tahun ini untuk sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Yayan Herianto, spesialis mata. Jazakallah khairan katsira, Dok. Hatur nuhun pisan, terima kasih dokter sudah berbagi dengan sahabat-sahabat Dok Arif tentang bagaimana cara kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan mata ya. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Dr. Yayan Herianto, spesialis mata tadi, ada 7 tips yang beliau sampaikan untuk kita semua agar kita dapat menyempurnakan ikhtiar kita menjaga kesehatan penglihatan mata kita. Yang pertama adalah periksakan mata kita secara rutin ke dokter spesialis mata. Kemudian yang kedua, konsumsilah makanan yang bergizi untuk mata kita. Contohnya sayuran hijau, buah-buahan, ikan segar, kacang-kacangan, dan telur. Jadi tidak hanya wortel saja ya sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat Dok Arif, hindari penggunaan gadget dalam waktu yang lama atau berlebihan. Saya ulangin ya poin ketiga, karena ini yang menjadi bagian dari keseharian kita sehari-hari ya sahabat-sahabat Dok Arif, menggunakan gadget ini. Hindari penggunaan gadget dalam waktu yang lama atau berlebihan. Dan gunakan prinsip 20-20-20 tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yayan Herianto, spesialis mata. Jadi setiap 20 menit menggunakan gadget, apakah itu HP, apakah itu laptop. Istirahat setiap 20 menit, kemudian melihat benda yang dalam jarak kurang lebih 20 feet, 20 kaki, itu sekitar 6 meter lebih, dalam waktu 20 detik. Silahkan dipraktekkan ya sahabat-sahabat Dok Arif. Kemudian yang keempat adalah hindari paparan sinar ultraviolet terlalu lama. Jadi kalau ada sahabat-sahabat Dok Arif yang memang harus beraktivitas di luar gitu ya, kemudian terpapar sinar ultraviolet dari matahari, silakan menggunakan kacamata pelindung. Kemudian yang kelima ini adalah ayo berhenti merokok bagi sahabat-sahabat Dok Arif yang masih merokok. Kenapa? Karena kebiasaan merokok ini ternyata dapat menjadi salah satu faktor resiko katarak, kemudian dapat mengganggu saraf di mata kita. Jadi ayo berhenti merokok. Boleh nanti di Dok Arif Podcast episode-episode selanjutnya kita coba bahas tentang berhenti merokok ya sahabat-sahabat Dok Arif. Nah yang keenam sahabat-sahabat Dok Arif, dari 7 tipsnya Dr. Yayan Herianto, spesialis mata, adalah khusus nih ya, khusus bagi ibu-ibu atau sahabat-sahabat Dok Arif, para wanita, hati-hati menggunakan riasan wajah atau kosmetik. Jadi riasan wajah atau kosmetik itu kita perlu perhatikan agar tidak mengganggu kesehatan mata kita. Hati-hati ketika menggunakannya, jangan sampai menimbulkan iritasi pada mata kita. Kemudian Dr. Yayan tadi menganjurkan untuk kosmetik yang cair seperti itu ya, penggunaannya sebaiknya maksimal hanya 3 bulan karena berulang kali dibuka ditutup gitu ya. Khawatirnya ada kontaminasi dari kuman. Dan kemudian hati-hati juga yang menggunakan soft lens. Pastikan cara penggunaan soft lensnya benar, baik, bersih, dan higienis. Kemudian soft lensnya sendiri adalah soft lens yang memang berkualitas, kemudian baru dan bersih tentunya ya sahabat-sahabat Dok Arif.
Karena saat ini banyak juga yang menggunakan soft lens seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yayan, itu untuk kosmetik gitu ya. Jadi matanya mah normal sebenarnya gitu kan. Tapi supaya bisa terlihat beda gitu ya, ada warna-warninya gitu matanya. Jadi menggunakan soft lens. Nah ini perhatikan juga cara penggunaannya ya sahabat-sahabat Dok Arief. Dan tips terakhir dari Dr. Yayan adalah olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur itu bisa menurunkan resiko penyakit metabolik namanya. Di antaranya adalah diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperkolesterol. Yang ketiga penyakit ini bisa menjadi faktor resiko yang menyebabkan kerusakan mata. Oke sahabat-sahabat Dok Arief, tadi sudah disampaikan 7 tips untuk kita semua dari Dr. Yayan Herianto, spesialis mata, tentang bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mata kita. Sekali lagi marilah kita ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dr. Yayan Herianto, spesialis mata, yang telah berbagi dengan kita semua untuk bagaimana cara kita menjaga kesehatan mata kita. Untuk sahabat-sahabat Dok Arief yang masih penasaran, ingin konsultasi lebih jauh dengan Dr. Yayan Herianto, spesialis mata terkait kesehatan mata, silakan sahabat-sahabat Dok Arief, mungkin kalau yang di Karawang ya, bisa berkonsultasi dengan beliau di Rumah Sakit Izza Cikampek, Karawang. Boleh kepoin ya, sosial medianya Rumah Sakit Izza Cikampek ada di Instagram @rsizzacikampek atau di websitenya Rumah Sakit Izza Cikampek rsizza.co.id. Baik sahabat-sahabat Dok Arief, kita sudah sampai di akhir dari Dok Arief Podcast episode kali ini. Episode spesial di peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021 bersama tamu spesial kita Dr. Yayan Herianto, spesialis mata. Saya, Dr. Arief G. Wiryawan, mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dan saya sangat antusias sekali ya karena antusiasme dari sahabat-sahabat Dok Arief yang masih setia untuk menyimak episode-episode dari Dok Arief Podcast. Silakan sahabat-sahabat Dok Arief, bila sahabat-sahabat Dok Arief ada saran, ada komentar, ada kritikan, mangga gitu ya, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan apabila sahabat-sahabat Dok Arief merasakan manfaat dari Dok Arief Podcast, silakan di-share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lainnya agar manfaat yang sahabat-sahabat rasakan tidak terhenti hanya sampai di sahabat-sahabat Dok Arief, tapi juga bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Sampai bertemu lagi ya sahabat-sahabat Dok Arief di Dok Arief Podcast episode selanjutnya. Saya doakan dan mari kita untuk saling mendoakan agar kita semua selalu ada dalam kondisi yang sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Salam sehat, salam semangat, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.